Film yang diangkat dari kisah nyata pada tahun 1994 ini disutradarai oleh Terry George dan telah dibukukan oleh George dan Kim Person. Adalah satu film kisah nyata yang terjadi di negara Afrika yang mengisahkan mengenai kesenjangan sosial, diskriminasi, etnis, kejahatan, genosida, dan kesenjangan sosial, hilangnya rasa kemanusiaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Paul proses Bagina sebagai tokoh utama yang merupakan aktif Sam menjadi sosok heroik. Konflik yang terjadi di Kigali, Rwanda, Afrika antara etnis Hutu dan Tutsi yang mengakibatkan hampir 1 juta korban tewas. Dalam film ini diperlihatkan ketegangan antara suku Hutu dan Tutsi membawa pada perang sipil. Suku Tutsi dibantai karena status tinggi mereka yang berawal dari kesediaan pada kolonial bangsa Eropa. Kesenjangan ini yang membuat menjadi awal perang yang antara kedua suku Hutu dan Tutsi terjadi. Paul Bagina yang diperankan oleh Don Cheadle, seorang manajer hotel Savannah Hotel College, adalah seorang Hutu, namun istrinya Tatiana diperankan oleh Sophie Okoye adalah seorang Tutsi. Terjadi pernikahan yang berbeda suku. Semua didasari atas politik kepentingan golongan yang fanatik terhadap Hutu, membuat cerita monotetik bahwa Tutsi lah yang membunuh presiden mereka. Supaya Hutu yang netral tidak ada yang berniat memberontak, mereka akhirnya membuat supaya membenci Tutsi. Maka betapa banyak orang-orang dari suku Hutu menentang Tutsi. Selain daripada itu, negara Kigali berpihak kepada Hutu. Hutulah yang nantinya menjadi suku tertinggi karena Tutsi hilang, tidak ada lagi Tutsi yang ditinggikan. Bagaimana PBB hadir dalam konflik kejahatan genosida ini? Biasanya, PBB turun tangan untuk ikut mendamaikan antara etnis Hutu dan Tutsi menggunakan HAM atau hak hidup, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan, dan hak keamanan dirinya dan lainnya. Tutsi dan Hutu sebelumnya pecahnya pemberontakan sudah pernah melakukan perjanjian untuk melakukan perdamaian. Akan tetapi, Hutu merasa tidak puas terhadap keputusan akhir perjanjian tersebut. Akhirnya, terjadilah pemberontakan dan manipulasi antara mereka. Lalu, PBB yang turun tangan pun kewalahan. Niat ingin mengumpulkan perdamaian, tetapi diri mereka pun terancam. Dari pemberontakan Hutu yang tidak ingin ada intervensi PBB, akhirnya Hutu membunuh 10 tentara dari pihak PBB sebagai bentuk ancaman terhadap PBB. Hukum internasional mengatur kejahatan genosida dalam instrumen internasional adalah Konvensi Genosida dan Status Roma. Yang dimana menurut pasal 6 Statuta Roma tahun 1998, genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan. Seperti misalnya, yang pertama itu adanya membunuh anggota kelompok tertentu. Yang kedua, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian. Dan yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Dan yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. Selanjutnya ada deklarasi sejagat tentang hak asasi manusia. Pasal 2 Deklarasi Sejagat memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan SARA yang memuat setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa terkecuali termasuk perbedaan warna, kulit, ras, gender, agama, politik, dan lainnya. Formulasi hukumnya, ketentuan pada pasal 1 mewajibkan tiap-tiap negara untuk menguatkan bahwa kejahatan genosida dilakukan pada masa damai atau pada waktu perang, merupakan kejahatan menurut hukum internasional di mana mereka berusaha untuk mencegah dan menghukumnya. Pasal 3 menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang juga dapat dihukum sebagai kejahatan genosida, ketentuannya sebagai berikut. Kejahatan genosida persengkongkolan untuk melakukan kejahatan genosida, hasutan langsung dan di depan umum untuk melakukan kejahatan genosida,
mencoba melakukan kejahatan genosida dan keterlibatan dalam kejahatan genosida. Ketentuan pada pasal 5 menyebutkan bahwa negara-negara berdasarkan konstitusinya masing-masing harus membuat perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini dan terutama untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah melakukan kejahatan genosida atau tiap perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3. Selanjutnya, ancaman hukum bagi pelaku kejahatan genosida berdasarkan Basic Principle and Guidelines on the Right to a Remedy and Repression for Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law, General Comment 31, Update Set of Principle to Combat Impunity dalam Prinsip 1, 19, 22, dan 24 yang mengatur bahwa ketika terjadi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka setiap negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menuntut dan menghukum secara setimpal para pelakunya serta tidak memberikan amnesti kepada para pejabat atau aparat negara sampai mereka dituntut di depan pengadilan. Jadi, ada kewajiban negara untuk menghukum pelaku dan memberi kompensasi terhadap korban.